Zhu Wuchang sangat terkejut. Ye Chen telah berada di Jalan Shenyu selama beberapa dekade, dan tidak ada kabar sama sekali. Sekarang dia tiba-tiba kembali. Apakah Jalan Shenyu sudah berakhir? Apakah perjalanannya sudah berakhir? Tanya Zhu Wuchang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Aku telah mencapai daratan terakhir, Tianshu. Aku telah mendengar tentang perubahan besar di Kyushu, jadi aku kembali untuk melihat situasinya. Zhu Wuchang mendengar ucapan itu, yang berarti ia memahami tujuan kepulangan Ye Chen. Berkelilinglah ke seluruh dunia untuk menemukan jalan, 100 tahun hidup dan mati tak terbatas. Zhu Wuchang berseru, kau masih hidup. Hari ini, dunia telah berubah drastis, dan semua gunung diselimuti kabut peri. Roh abadi puluhan kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Ini sungguh mengerikan. Ye Chen menatap puncak utama yang diselimuti kabut peri. Zhu Wuchang berkata, kita juga telah mempelajari beberapa rahasia. Kyushu sangat luar biasa. Mungkin ada dunia yang besar di Kyushu. Ini adalah kesempatan besar bagi kita. Mungkin ini adalah awal yang menghancurkan bagi kita. Ye Chen berkata, aku mendaki gunung yang diselimuti kabut peri saat senja dan mempelajari beberapa kebenaran. Zhu Wuchang terkejut dan berkata, apakah kau sudah memasuki negeri yang diselimuti kabut peri? Ye Chen mengangguk. Zhu Wuchang menarik napas dalam-dalam, lalu ia merasa lega. Ye Chen dipenuhi pecahan daftar Dewa Angin. Jika Ye Chen memiliki pecahan daftar Dewa Angin untuk melindungi tubuhnya, ia mungkin benar-benar dapat memasuki kabut abadi. Perubahan daratan Kyushu memang merupakan kesempatan besar dan era besar akan datang. Di masa lampau, pernah ada era besar di Kyushu. Munculnya zaman besar berarti munculnya seorang Raja Peri, dan lebih dari satu Raja Abadi muncul, kata Ye Chen. Kata-kata Ye Chen sungguh menakjubkan, berita ini terlalu mengerikan, jika disebarkan, akan memicu badai besar di daratan Kyushu. Wajah Zhu Wuchang berubah drastis, dan ekspresi ngerinya terungkap. Kau bilang itu terjadi di masa lampau? Tanya Zhu Wuchang. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku mendapat kabar dari pohon lokas tua yang menjadi saksi bisu kemunculan era agung terakhir. Berita itu sangat akurat. Saat itu, ada lebih dari satu Raja Peri di Kyushu. Satu gunung, satu Raja Peri, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Satu gunung, satu Raja Peri. Zhu Wuchang mundur selangkah karena terkejut. Sulit dibayangkan, era macam apa itu, satu gunung dan satu Raja Peri sungguh mengerikan. Di gunung-gunung biasa yang kupanjat di alam awan senja, terdapat lapangan jalan Raja Abadi dan sebuah kuil kuno yang bobrok. Sayangnya, larangan di dalamnya sangat ketat. Aku tidak bisa masuk, dan saya hampir mati karenanya, kata Ye Chen. Gunung biasa punya negeri dongeng. Bagaimana dengan Gunung Tianfa? Zhu Wuchang terkejut dan semakin yakin bahwa pasti ada kuil kuno Xianwang di puncak utama yang diselimuti kabut abadi. Saya segera melaporkan berita ini kepada Tuan dan para tetua lainnya. Zhu Wuchang merasa fakta ini terlalu besar untuk dibayangkan. Zhu Wuchang pergi, sementara Ye Chen tidak menunggu di puncak utama, melainkan berjalan keluar dari puncak utama. Saat itu, banyak murid berkumpul di luar aula utama puncak utama. Karena nama Ye Chen, baik murid lama maupun baru Cai Hua Xianzong bersorak bagai guntur. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen telah melangkah ke Jalan Shenyu, dan tidak ada kabar selama beberapa dekade. Mereka mengira dia meninggal di Jalan Shenyu, tetapi mereka tidak menyangka dia akan kembali hidup-hidup sekarang. Saudara Ye, pada saat itu, seorang murid yang seangkatan dengan Ye Chen maju dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen juga terkesan padanya, dan berkata sambil tersenyum, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Aku telah membuat kemajuan pesat. Semua perubahan di dunia inilah yang memberi kita kesempatan seperti itu. Sayang sekali bakatku tak tertandingi oleh saudara seperguruan lainnya. Murid itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, ini sudah sangat bagus. Setelah beberapa salam, Ye Chen meninggalkan puncak utama dan pergi ke puncak 81-nya. Setelah Ye Chen, ia mengikuti banyak murid. Ketika mereka melihat Ye Chen pergi ke puncak 81, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Saudara seperguruan Ye akan pergi ke puncaknya. Menyenangkan, Long Qi berpikir bahwa ia memiliki bakat yang bagus, jadi ia tetap menduduki puncak 81 terlepas dari apapun. Ia juga berkata bahwa ketika saudara seperguruan Cuye bisa terkenal di puncak 81, ia akan lebih terkenal daripada saudara seperguruan Ye. Ia bahkan mengatakan bahwa saudara seperguruan Ye telah meninggal di Jalan Shenyu dan tidak akan kembali lagi. Puncak 81 itu sekarang miliknya. Sekarang saudara seperguruan Ye telah kembali, aku bisa melihat bagaimana ia masih berteriak. Sekelompok orang sedang mengobrol di belakang Ye Chen, dan pendengaran Ye Chen secara alami mampu mendengar kebenaran. Ia datang ke puncak 81, dan sekarang telah banyak berubah. Meskipun tidak sebagus puncak utama, puncak ini juga sangat luar biasa. Ada aliran kecil sianya yang mengalir dan penuh dengan aroma sianyun. Ye Chen pergi ke istana puncak 81. Pada saat ini, istana sedikit berubah. Ye Chen sedikit mengernyit, lalu menghentakkan kakinya dan berkata dengan suara rendah, orang-orang di dalam sedang berhamburan keluar untukku. Dengan hentakan ini, seluruh puncak 81 bergetar dan hampir runtuh. Siapa yang berani datang ke puncak 81-ku dan bertindak liar?
Pada saat ini, seorang pemuda berambut merah bergegas keluar dari gua dan berkata dengan marah. Para murid yang mengikuti Ye Chen tak kuasa menahan tawa. Long Qi sedang dalam masalah besar dan punya tontonan menarik untuk ditonton. Ye Chen menatap Long Qi dan berkata, apa, puncak ke-81-mu, waktu aku di puncak ke-81, kau masih minum susu. Pemuda berambut merah itu sangat marah. Ia adalah murid kunci di sekolah kimia alami. Ia mungkin bisa mencapai Luo Jinxian Agung dari Hunyuan dalam waktu yang sangat singkat. Ia sangat terkenal di Sekte Abadi Zhaohua, dan seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini. Namun, ia segera menyadari bahwa banyak murid di belakang Ye Chen sedang mencibir, seolah-olah mereka sedang menyaksikan kehebohan itu. Siapa kau? Long Qi mengerutkan kening dan bertanya. Ye Chen hanya mengucapkan dua kata. Nagasaki terkejut. Aku beri kau 1 hari untuk mengembalikan tempat ini ke penampilan aslinya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, terlepas dari apakah kau murid kunci sekte ini. Ye Chen menatap Long Qi, lalu berbalik dan pergi. Aula utama puncak ke-81 telah berubah. Ye Chen tidak ingin masuk sekarang. Kupikir kau mati di jalan Senyu. Karena kau masih hidup, kita akan bertarung dengan adil. Siapapun yang menang, gunung ini akan menjadi miliknya. Aku telah menunggumu sejak lama. Kupikir tidak ada kesempatan untuk mendapatkan gunung ini dengan adil. Sekarang kesempatan itu telah tiba. Nagasaki tenang dan menyatakan perang terhadap Ye Chen. Ye Chen tidak kembali. Ia berjalan lurus ke depan, lalu memisahkan diri dan berkata kepada Long Qi dengan dingin, jika kau bisa menangkap tinjuku, puncak 81 akan memberimu. Ye Chen memisahkan diri dan berkata, 1 pukulan, dunia berguncang. Long Qi cukup sombong, meraung, ada tubuh yang ingin mengalahkanku, kau terlalu sombong, bunuh. Long Qi meraung dan bergegas ke tubuh Ye Chen, tetapi ketika ia mendekati tubuh Ye Chen, wajahnya berubah drastis. Kekuatan itu sungguh mengerikan. Bang! Tubuh Long Qi terlempar keluar, menyemburkan darah dari mulutnya yang besar, wajahnya sangat pucat. Jika kau tidak diminta untuk mengembalikan penampilan asli puncak 81, kau pasti sudah mati. Ye Chen memisahkan diri dan berkata begitu, tubuhnya menghilang. Terlalu kuat, 1 tebasan dan 1 pukulan akan mengalahkan Nagasaki. Apa yang telah Ye capai? Tanda tanya petik 2, pasti telah menembus Hunyuan dan Luo Jinxian. Sekelompok orang berbicara, penuh kengerian. Long Qi menyaksikan Ye Chen menghilang, wajahnya sangat buruk, sekaligus panik. Kekuatan Ye Chen di luar imajinasinya. Dia sama sekali tidak berada di level yang sama. Ye Chen meninggalkan puncak 81, lalu tiba di puncak 35. Dia mendapati puncak 35 juga telah berubah. Dia berdiri di puncak 35 dan meraung, beruang hitam, keluarlah untukku. Beruang hitam, yang seharusnya menjaga puncak ke-35, tidak merespons. Sebaliknya, seorang pemuda berbaju putih muncul. Pemuda berbaju putih itu berpenampilan menarik dan berwibawa. Ada kebanggaan yang tak tersamarkan di matanya. Ia menatap Ye Chen dan berkata, siapa kau? Berani-beraninya kau memasuki puncak ke-35 milikku. Puncak ke-35 milikmu, puncak ini milik kakak laki-lakiku, Huan Tianxiong, dan akan selalu menjadi miliknya. Tak seorang pun pernah mencoba merebutnya. Ye Chen sangat sombong. Huan Tianxiong tewas di jalan Senyu. Selain balas dendam, ia menyimpan 35 puncaknya. Terlebih lagi, disinilah ia meninggalkan kenangannya. Kau adalah Ye Chen. Pemuda berbaju putih itu ketakutan. Bang! Pemuda berbaju putih itu kehilangan suaranya, dan Ye Chen menamparkan wajahnya. Pemuda berbaju putih itu tak bisa bereaksi sama sekali. Ia terlempar keluar dan giginya berceceran. Kau juga memanggil Ye Chen. Tidak besar, tidak kecil. Ye Chen berkata dengan dingin, ku beri kau waktu 1 hari, seperti apa dirimu saat datang nanti, berikan aku penampilan seperti apa yang harus kuperbaiki, kalau tidak, aku akan memotongmu hidup-hidup. Kau, Bang! Ye Chen kembali ditampar, dengan amarah dan aura membunuh di matanya, jangan pikir kau jenius, kau adalah orang seperti itu di jalan Senyu, omong kosong itu tidak benar. Pemuda berbaju putih itu begitu bengkak hingga ia tidak bisa berbicara. Ye Chen sama sekali tidak memperhatikannya, lalu berbalik dan pergi ke puncak ke-68. Pada saat ini, di luar aula puncak ke-68, seorang pemuda berlutut di luar aula utama dengan tangan terikat. Setelah Ye Chen muncul, pemuda itu segera berkata, berbaik hatilah pada kakak senior Ye. Ye Chen menatap pemuda itu, yang pasti akan menunggunya di sini. Jelas, ia tahu berita itu. Ketika melihat pemuda itu, ia masih merasa tertarik, jadi ia tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya, dan nadanya jauh lebih santai. Kau seharusnya tahu caranya. Ye Chen tidak ingin bicara lagi. Karena ia terikat di sini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, kakak senior Ye. Aku pasti akan kembali ke wujud asliku. Pemuda itu segera berkata. Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi, lalu kembali ke puncak utama. Kali ini, ketika ia kembali, ia langsung menjemput beberapa murid berbakat, yang menyebabkan sensasi besar di antara para murid Sekte Alam Abadi. Bahkan jika beberapa tetua mengetahuinya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun.
Sebelum jalan Senyu dibuka, kakak senior Ye telah mengalahkan seluruh daratan Kyushu. Beberapa orang benar-benar di luar kemampuan mereka. Sungguh konyol mereka berpikir mereka bisa menandingi kakak senior Ye dengan beberapa keterampilan. Murid-murid Ye Chen pada masa itu mengejek. Kakak senior Ye tidak membunuhnya. Itu karena dia memikirkan keluarganya. Kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika kakak senior Ye membunuhmu, para tetua tidak akan mengatakan apa-apa. Beberapa murid Ye Chen saat itu angkat bicara dan menyindir murid-murid baru. Alasan mengapa murid-murid baru ini bangkit begitu cepat dan menekan semua murid lama adalah karena jika mereka tidak mengikuti perubahan besar langit dan bumi, bagaimana mereka bisa bangkit begitu cepat. Tetapi murid-murid lama ini telah ditekan begitu lama, dan mereka telah melewatkan waktu pelatihan terbaik, yang membuat mereka mustahil untuk maju begitu cepat bahkan ketika dunia berubah drastis. Banyak murid lama yang diganggu oleh murid-murid baru sebelumnya, dan mereka sangat keras kepala. Mereka sangat ingin murid-murid lama kembali dari jalan Senyu untuk memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh ini. Kini Ye Chen telah kembali, dan begitu tiba, ia langsung berdiri dan menghajar murid-murid baru yang sangat sombong itu. Hal ini membuat para murid lama itu tampak sangat bangga. Kakak seperguruan Ye, kau baik sekali kembali. Anak-anak kecil itu benar-benar tidak mengerti aturan dan sangat sombong. Jika mereka tidak terbawa suasana, mereka tidak akan begitu sombong. Seorang murid lama maju dan berkata kepada Ye Chen, "Benar, kakak seperguruan Ye benar-benar marah kepada kita." Ye Chen memandang murid-murid lama ini dan banyak orang mengenalnya. Perubahan besar langit dan bumi adalah era besar yang akan datang. Kalian semua akan memanfaatkan kesempatan untuk berada di antara orang-orang suci kali ini, Ye Chen memberitahu. Semua murid lama terkejut. Mereka bisa melihat bahwa Ye Chen pasti mengetahui sesuatu yang rahasia. Kakak seperguruan Ye, ada apa denganmu? Tanya murid lama itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa bicara lebih banyak sekarang, atau ini akan menyebabkan keributan besar. Jangan ungkapkan masalah ini, berkonsentrasilah pada kultivasi, dan ini akan berguna di masa depan. Kakak seperguruan Ye, silakan pergi ke aula utama. Pada saat ini, seorang murid berlari untuk berkata dengan hormat. Ye Chen mengangguk dan berjalan menuju aula utama. Langit dan bumi telah banyak berubah, hal-hal besar apa yang akan terjadi? Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Apa yang seharusnya berguna? Apakah akan ada pembunuhan mengerikan di dunia ini? Banyak orang menebak-nebak. Jangan bicara omong kosong. Jangan publikasikan apa yang dikatakan kakak senior Ye hari ini. Inilah yang diingatkan kakak senior Ye agar kita tenang dan berlatih keras sekarang. Seorang murid tua lainnya berkata, ya, itu tidak bisa dipublikasikan. Kita sudah mendapatkan rahasia besarnya, dan kita harus bisa mendahului Xianzong lainnya. Seorang murid tua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aula utama puncak utama Xianzong. Saat ini, aula utama ditutup. Selain Ye Ying, ada lebih dari selusin tetua Taisang dari Caihua Xianzong. Ye Chen hampir bertemu dengan para tetua Taisang ini. Sekarang, dengan perubahan besar di Kyushu, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura para tetua Taisang ini semakin kuat. Perubahan besar dunia adalah kesempatan besar bagi semua orang. Ye Chen berpikir dalam hati, hampir semua orang menjadi lebih kuat. Saat ini, semua orang di aula memandang Ye Chen. Ye Ying berkata, Ye Chen, senang sekali kau bisa kembali hidup-hidup. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada semua orang yang hadir, sambil berkata, saya telah bertemu dengan patriark dan semua tetua. Ye Chen, ku dengar kau pernah ke tempat yang diselimuti kabut peri. Tanya seorang tetua agung. Tetua Taisang lainnya menatap Ye Chen dengan mata membara, seolah menantikan jawaban Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya telah mendaki kabut peri di pegunungan biasa, melihat beberapa situs bersejarah, dan mempelajari beberapa rahasia. Gunung, Raja Peri. Ye Ying bersaksi, ya, memang, Gunung dan Raja Peri. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin, hanya ada satu Raja Peri dalam satu era? Bagaimana mungkin ada lebih dari satu Raja Peri? Setelah seorang Raja Peri muncul, sisanya akan ditindas oleh langit dan bumi, dan paling banyak hanya bisa mencapai setengah langkah Raja Peri. Ada tetua Taisang yang tidak percaya pada Tao. Ya, itu benar di setiap era, kata tetua lainnya. Ye Chen berkata, semua tetua benar, tetapi itu hanya di zaman biasa. Sekarang, apa yang dibawa Kyushu adalah sebuah era besar. Di era besar itu, langit dan bumi telah berubah drastis, dan banyak peri dapat lahir. Wajah semua tetua di tempat kejadian berubah drastis dan menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya. Jika ada begitu banyak peri, bukankah seluruh negeri peri sedang kacau? Dan tetua itu tercengang. Di zaman yang sangat jauh, ada sebuah era besar, dan ada banyak peri di zaman itu. Para peri bertempur dan membunuh langit dan bumi, dan menghancurkan surga. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar pidato itu, tetua tertinggi dari Sekte Alam Abadi terkejut, mereka tak bisa membayangkan betapa mengerikannya ketika banyak peri muncul dan bertarung bersama. Mampukah Kyushu menanggungnya? Rahasia ini kuterima dari indera ketuhanan pohon lokas tua yang mengikuti Raja Peri.
Sudah pasti, Ye Chen sangat yakin, sebuah era besar telah tiba. Ye Ying tampak seperti sedang bermimpi. Ye Chen berkata, ini adalah kesempatan besar bagi kita. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, semua orang mungkin menjadi Raja Abadi, tetapi juga mungkin mati dalam persaingan yang sengit. Saat ini, daratan Kyushu baru saja pulih, dan beritanya belum sepenuhnya tersebar. Orang-orang daratan di Jalan Senyu masih belum tahu, tetapi itu tidak bisa disembunyikan. Pada saat itu, orang-orang dari benua lain pasti akan pergi ke Kyushu. Gunung adalah Raja Peri. Setiap gunung yang diselimuti kabut peri pasti memiliki situs bersejarah Raja Abadi, dan mungkin juga memiliki warisan Raja Abadi. Ini terlalu menggoda, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ye Chen berkata banyak, kata-kata ini membuat para tetua tertinggi sekte dewa-dewa semakin ketakutan. Dengan cara ini, kita juga memiliki warisan Raja Abadi di Gunung Tianfa. Wajah Ye Ying sedikit memerah, sepertinya karena kegembiraan. Menurut pepatah yang mengatakan bahwa satu gunung adalah Raja Peri, Gunung Tianfa dikenal sebagai salah satu dari 9 gunung abadi, jadi pasti ada, dan itu lebih luar biasa daripada peninggalan gunung biasa. Ye Chen berkata, tentu saja, dan lebih luar biasa. Jika kau bisa memanjat kabut peri gunung biasa, cobalah memanjat kabut peri Gunung Tianfa untuk melihatnya, kata Ye Ying segera. Kami mencoba masuk ke dalam kabut, tetapi ada tekanan yang mengerikan sehingga kami tidak bisa masuk sama sekali. Salah satu tetua tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Chen berkata, saya pikir kabut abadi seharusnya menjadi tekanan yang kuat bagi bidang dao Raja Abadi. Bahkan jika Raja Peri pergi, hal-hal kecil yang tertinggal sangat mengerikan. Kau memiliki potongan-potongan daftar dewa. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Peri, seharusnya tidak ada masalah untuk melindungi tubuhmu. Kata seorang tetua tertinggi. Ye Chen berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, Gunung Tianfa berbeda dari gunung biasa lainnya. Mungkin larangannya lebih kuat. Baiklah, kau boleh mencoba. Ye Ying segera mengangguk. Kemudian, Ye Chen mulai memasuki kabut peri di bawah perhatian banyak tetua agung. Ye Chen mempersembahkan 8 diagram Taiji dan kemudian memasuki kabut peri. Setelah memasuki kabut peri, Ye Chen masih merasakan sedikit tekanan, tetapi ia masih bisa menahannya. Ia perlahan mendaki, dan setelah berjalan ribuan meter, Ye Chen menyadari bahwa tekanan itu semakin besar, dan lambat laun ia tidak bisa bernapas. Ye Chen segera menggantungkan pecahan-pecahan daftar dewa angin di kepalanya, dan cahaya daftar dewa angin jatuh, menyelimuti tubuh Ye Chen, menghalangi semua tekanan. Ye Chen terus berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Pada saat ini, Ye Chen melihat banyak pohon memancarkan cahaya, yang luar biasa. Pemandangan ini sungguh mengerikan, setiap pohon kuno bagaikan pohon dewa, penuh aura. Ye Chen berjalan ke sebuah pohon kuno. Pohon tua ini sangat tua, kulitnya retak dan hampir membatu. Jelas, pohon itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Ye Chen melihat ada garis-garis perak pada pohon kuno itu. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan ia terkejut, apakah ini obat peri 9 kesengsaraan? Ye Chen kemudian melihat pohon kuno lain, yang juga memiliki 9 garis di atasnya, yang tampaknya adalah obat peri 9 kesengsaraan. Ye Chen melihat banyak pohon bercahaya, setiap pohon adalah 9 jiwa abadi. Ada begitu banyak obat peri 9 jiwa, dan semuanya sangat tua. Sungguh mengerikan berada di sini. Ye Chen terkejut, ia mengamati luas tempat itu dengan saksama, dan tampak seperti ladang tanaman obat, karena setiap jenis pohon kuno tersusun rapi, dan jelas ditanam di sini sebelum usia yang sangat tua. Taman itu penuh dengan 9 perampokan, dan hanya Raja Peri yang memiliki pengaruh sebesar itu. Ini ladang obat Raja Peri. Jika kau pergi ke sana, seharusnya ada kuil kuno. Ye Chen mendongak. Tempat itu masih tertutup kabut peri. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ye Chen melewati ladang itu dan terus naik. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, Ye Chen melihat sebuah air terjun. Air terjun itu begitu besar sehingga jatuh dan mengeluarkan suara keras. Suaranya memekakkan telinga. Ye Chen masuk dan melihat lebih dekat. Itu bukan cairan biasa, melainkan cairan abadi. Seluruh air terjun itu dipadatkan oleh cairan abadi. Mata Ye Chen lurus. Sungguh spektakuler. Dulu, mustahil menemukan air terjun sianya sebesar ini, tetapi sekarang muncul di depan matanya sendiri. Ye Chen ingin sekali mandi di cairan abadi itu sekarang. Namun, dia belum mengetahui situasinya di sini, dan dia tidak terlalu berani. Jika terjadi sesuatu, siapa yang harus diajak berkonsultasi? Meskipun tidak langsung mandi, Ye Chen tetap tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mencoba cairan abadi di sini dan memurnikan sebagian kecilnya. Ia menemukan bahwa cairan abadi itu luar biasa. Itu bukan cairan abadi biasa. Hanya dimurnikan sedikit, dan banyak kekuatan terkumpul di tubuhnya. Ye Chen terkejut. Jika mandi di sini, ia pasti bisa mendapatkan banyak. Ye Chen mengurungkan niatnya untuk sementara waktu, dan melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Ye Chen mendengar suara lonceng, yang sangat teratur, tetapi Ye Chen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Baru setelah sampai di sini ia mendengarnya. Setelah mendengar suara lonceng,
Ye Chen tahu bahwa seharusnya ada reruntuhan kuno di depannya. Ia seharusnya sudah dekat dengan tujuannya. Di sini, kabut peri lebih pekat, hampir membeku. Beberapa ratus meter kemudian, sebuah kuil besar menjulang di depannya. Itu tidak benar dalam kabut peri, tetapi lonceng itu berasal dari kabut abadi. Ye Chen melangkah cepat, semakin dekat, kuil besar itu muncul di depannya. Kuil itu megah dalam skala, tak tertandingi usianya, dan memiliki momentum dan martabat yang mengerikan. Meskipun hanya sebuah kuil, ia memiliki kekuatan pencegah, yang penuh dengan kekaguman. Kuil itu selalu tertiup angin. Ye Chen tampak bersemangat. Ada sebuah kuil kuno di sini, dan skalanya begitu besar sehingga saya tidak tahu seberapa baik itu daripada kuil kuno di gunung biasa. Apakah itu perbedaan antara peri? Apakah ada perbedaan antara Raja Peri dari 9 gunung peri dan gunung-gunung lainnya? Dapatkah kita mengatakan bahwa juga ada perbedaan hierarki antara peri? Ye Chen langsung memikirkan banyak hal. Ye Chen berdiri di luar kuil dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Suara lonceng itu tak henti-hentinya dan merdu. Seolah-olah seseorang sedang memukul jam. Ye Chen tidak bergegas masuk, tetapi memisahkan tubuh, kepala menggantung sepotong fragmen daftar dewa ke dalam kuil. Ye Chen memisahkan diri ke dalam istana, dan begitu ia menginjakkan kaki di tangga kuil, ia melihat kata, alam, di sebuah batu besar di sampingnya. Ye Chen terkejut dan berkata dalam hati, apakah ini warisan Raja Keberuntungan? Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu mustahil. Raja Abadi Zhaohua mendirikan Sekte Abadi Zhaohua. Warisannya adalah Sutra Surga, semuanya diwariskan kepada keturunan Kaisar. Jika ada kuil kuno seperti itu di sini, Kaisar tidak akan mewarisinya. Benarkah Raja Keberuntungan pernah ada di sini? Ye Chen punya ide baru dan berpikir bahwa ide ini lebih mendekati kenyataan. Jika Raja Keberuntungan ada di sini, apakah dia akan mengambil warisan atau barang-barang penting di dalamnya? Ye Chen ragu, jika Kaisar datang dan mengambil sesuatu, masuk ke dalam pasti akan sia-sia. Namun, karena kita sudah datang, kita harus pergi dan melihatnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berdamai? Ye Chen memasuki kuil kuno, memasuki gerbang besar, Ye Chen merasakan tekanan yang luar biasa, ini adalah tekanan dari ladang gas kuil kuno. Kuil-kuil kuno itu berdebu, tetapi terawat dengan baik. Tidak seperti kuil-kuil kuno di pegunungan, kuil-kuil itu telah banyak hancur. Kuil kuno ini sangat megah, dan semua yang ada di dalamnya dapat dibayangkan. Ini adalah tempat di mana seorang raja pernah tinggal. Ye Chen baru saja memasuki aula utama kuil kuno. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul di lantai aula utama. Formasi itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti. Boom! Tiba-tiba, suara keras datang, aula bergetar, tubuh Ye Chen di dalamnya tidak mengalami patah tulang. Daftar dewa dikumpulkan oleh Ye Chen, dan Ye Chen terkejut. Susunan pembunuh itu mengerikan, tetapi siapapun yang melangkah ke dalamnya pasti akan mati. Apakah Raja Keberuntungan juga terhalang di sini? Ye Chen ragu. Sebagai Raja Peri, Zhaohua Xianwang juga merupakan tokoh mitos. Jika ia diusir oleh susunan pembunuh, pemilik kuil kuno akan sedikit menakutkan. Ye Chen tidak berencana untuk masuk lagi. Susunan pembunuh tidak dapat menghentikannya. Hanya buang-buang waktu untuk masuk. Ia mulai mencari peluang lain di gunung, mungkin untuk membuat penemuan lain. Ye Chen mulai mencari di sekitar aula. Ia menemukan sebuah pohon kecil yang penuh dengan buah emas di bagian belakang aula. Pohon kecil ini tidak tinggi, panjangnya sekitar setengah kaki, seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud, berkilauan dengan cahaya yang berkilauan, dan buah emasnya sangat mencolok di atasnya. Ye Chen melihat batang pohon itu. Ada 9 garis perak di atasnya. Tidak, ada lebih dari 9 garis. Sepertinya masih ada satu lagi, tapi belum lengkap. Ye Chen ketakutan. Bagaimana mungkin ada 9,5 baris? Apakah masih ada 10 perampokan? Ye Chen juga merasa aneh bahwa dia adalah ramuan yang begitu kuat. Mengapa dia tidak pergi dan bisa terbang ke dunia dewa? Mengapa dia tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Ada begitu banyak obat peri jiuji di sini, semuanya seperti ini, belum pergi, dan banyak di antaranya yang tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Mata Ye Chen tertuju pada buah emas. Buah emas itu tidak terlalu besar. Ukurannya kira-kira sebesar dongzhao, bersinar dengan cahaya kemasan. Ye Chen mengulurkan tangan dan memetik sebuah buah, meletakkannya di telapak tangannya, dan merasakannya sejenak. Ada kekuatan yang sangat kuat mengalir di dalamnya. Itu benar-benar ramuan yang luar biasa. Namun, Ye Chen tidak berani memakannya secara membabi buta. Siapa yang tahu apa konsekuensi dari memakan buah ini? Ia hanya memetik buah-buah ini, sekitar 30 buah. Ye Chen mengambilnya dengan kantong surga dan bumi dewa, lalu melanjutkan pencariannya. Setelah mencari, tidak ada penemuan lain, Ye Chen juga berencana untuk turun gunung. Ia menyesal tidak bisa masuk ke kuil kuno. Namun, ia harus pergi ke kuil kuno di masa depan, tetapi kemampuannya saat ini tidak cukup. Ye Chen menuruni gunung di sepanjang jalan asli dan berjalan keluar dari tempat yang diselimuti kabut peri. Sekelompok orang dari Xianzong Zhaohua datang untuk meminta pengertian. Ye Chen berkata, mari kita pergi ke kuil dan membicarakannya.
Orang-orang datang ke kuil dan tidak sabar untuk mendengar penuturan Ye Chen. Ada beberapa relik Raja Abadi di sana. Seharusnya itu kuil Tower Raja Abadi. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku melihat banyak ladang obat. Semua peri di sana adalah 9 kesengsaraan, kata Ye Chen. Ketika Ye Chen mengatakan ini, seluruh hadirin tiba-tiba menghirup udara dingin. Semua ladang obat itu adalah 9 kesengsaraan. Kau seharusnya tahu berapa banyak upaya mental dan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah obat peri Jiuji di ladang obat keluarga Kaisar. Apakah kau sudah memasuki sisa-sisa Raja Abadi? Ada cara mendesak untuk bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa masuk. Ada susunan pembunuh yang sangat kuat di dalam. Aku akan hancur dalam sekejap. Namun, aku melihat kata, Zhao Hua, di gerbang kuil kuno. Kerumunan itu ngeri. Di mana kata, Zhao Hua? Tanda tanya, apakah itu sisa-sisa Raja Dewa? Tidak mungkin. Warisan leluhur kita adalah Xianzong Alam. Beberapa tetua terkejut. Saya menduga Raja Keberuntungan yang menemukannya. Dia pernah ke sana, tetapi tidak bisa memasuki kuil kuno. Ye Chen menebaknya. Tetua Mahaguru merasa mungkin untuk mengangguk. Raja Peri Keberuntungan sangat kuat dan alamnya sangat luas. Tidaklah aneh untuk menemukannya di sana. Jika Raja Peri menemukannya, mengapa tidak ada catatannya? Pertanyaan pun muncul. Apa gunanya mengatakan bahwa kita bahkan tidak bisa pergi ke tempat seperti itu? Itu hanya akan merugikan generasi mendatang. Kata tetua itu, Raja Peri macam apa yang dulu tinggal di kuil kuno? Bahkan Raja Alam pun tidak bisa masuk. Tetua itu tercengang. Ye Chen berkata, dibandingkan dengan 2 kuil kuno yang kutemukan, ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang satu telah rusak, tetapi yang lainnya masih berskala besar dan berkekuatan besar. Kurasa seharusnya ada hierarki di antara para peri. Setelah mendengar ini, mereka semua memikirkannya, lalu mengangguk, dan merasa itu sangat masuk akal. Kuil-kuil kuno yang tersisa di 9 gunung abadi pastilah yang paling luar biasa. Meskipun ada peri di gunung lain, mereka tidak sebaik 9 gunung abadi. Kalau tidak, mereka pasti sudah menghancurkan 9 gunung abadi, kata tetua itu. Ya, itu mungkin. Ada begitu banyak peri di era besar, dan semua peri ingin memiliki salah satu dari 9 gunung peri. Bukankah benar bahwa begitu era besar tiba dan ada peri, hal pertama yang harus dilakukan adalah merebut gunung peri? Wajah tetua Taisang berubah drastis. Setelah itu, para tetua tertinggi lainnya terkejut. Dalam hal peringkat Xianshan, Gunung Tianfa berada di peringkat kelima, Gunung Shengsu dari Sanxing Xianzong berada di peringkat pertama. Jika ada Raja Peri, yang pertama menyerang seharusnya Gunung Shengsu. Seorang tetua Taisang lebih optimis. Belum tentu mudah untuk mengalahkan Xianshan. Ada juga kuil-kuil kuno peninggalan Raja Abadi. Dulu, Raja Alam tidak bisa masuk, apalagi melawan. Begitu ada Raja Peri, dia harus memilih gunung terlemah untuk ditebas. Kata tetua itu, untuk sesaat, semua orang berpikir jernih, banyak yang berasosiasi. Setelah mendengarkan Yetu, Ye Chen berkata, prioritas utama hari ini adalah memanfaatkan perubahan langit dan bumi dengan baik dan berlatih dengan baik. Kita memiliki keuntungan dibandingkan banyak orang di Xianshan. Dengan kesempatan yang dibawa oleh perubahan langit dan bumi, akan lebih baik jika kita bisa menembus Raja Peri. Tidak mudah untuk menembus Raja Peri. Selama bertahun-tahun, belum ada Raja Peri. Seorang tetua agung menuangkan air dingin. Ye Chen berkata, dengan datangnya era agung, karena mungkin ada lebih dari satu Raja Peri, mungkin setiap orang yang hadir memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Peri. Jika kalian tidak memiliki keyakinan kuat untuk menjadi Raja Peri, bahkan jika kesempatan itu ada di depan kalian, kalian tidak akan dapat meraihnya. Kata-kata Ye Chen membuat beberapa tetua di tempat kejadian tersipu, sangat malu. Ye Chen benar, dengan perubahan langit dan bumi, kita telah memanfaatkan sebaik-baiknya keuntungan kita. Kita harus memiliki keyakinan untuk menjadi Raja, kata Ye Ying dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar tetua telah berada di alam suci tingkat tinggi, dan sekarang dunia baru saja pulih. Setelah pulih sepenuhnya, bukan tidak mungkin untuk mencapai Raja Abadi dengan memanfaatkan kesempatan ini. Ye Chen menyemangati. Di tempat kejadian, mata beberapa tetua tertinggi di lantai 7 Hunyuan Daluo Jinxian bersinar dengan esensi, yang tampaknya telah melihat harapan untuk menjadi Raja. Ya, mengapa kita tidak memiliki harapan? Jika kita tidak bisa menjadi Raja, kita tidak akan bertahan di zaman agung, dan pasti akan hancur. Seorang tetua Taisang berdiri dan menyemangati. Dia adalah keturunan Raja Dewa. Dia memiliki darah Raja Abadi di tubuhnya. Tujuan terbesarnya adalah menjadi Raja. Mulai hari ini, kita akan mengabdikan diri untuk berlatih, memahami perubahan dunia, dan menyambut datangnya zaman agung. Seorang tetua agung tiba-tiba bersemangat tinggi, seolah kembali ke puncak kehidupan, darahnya mendidih. Tetua agung lainnya terinspirasi dan bersemangat. Mereka semua sangat yakin bahwa mereka akan meraih tahta di dunia yang terus berubah. Ye Chen berkata, sekarang, seharusnya banyak orang yang tidak tahu rahasia ini. Lebih baik tidak membicarakannya, agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Ye Ying mengangguk. Tak lama kemudian, ia memerintahkan penutupan gunung. Ye Chen meninggalkan Ola dan kembali ke puncak ke-81. Saat ini,
Puncak ke-81 telah kembali seperti saat ia pergi, sementara Nagasaki menunggu Ye Chen menerima kunjungan di puncak ke-81. Ye Chen memandang puncak ke-81 dan pulih dengan cukup baik tanpa masalah. Kakak seperguruan Ye, ini semua karena kecerobohanku. Mohon maafkan aku. Nagasaki berlutut di tanah, memohon ampun. Ye Chen menatap Long Qi dan berkata, kamu berbakat. Aku ingin memikirkan cinta keluargaku. Aku tidak peduli padamu. Kamu pandai berkultivasi. Dunia telah berubah drastis. Kamu bisa berkontribusi bagi dewa alam. Ya, Long Qi harus memenuhi harapan kakak senior Ye. Long Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi. Nagasaki berdiri, memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Namun, setelah berbalik, ekspresi Long Qi menjadi dingin, tetapi dia tidak meninggalkan puncak ke-81 dan tidak berani menunjukkannya terlalu mencolok. Ye Chen menatap Long Qi yang hendak pergi, tatapannya juga menjadi dingin, dan berkata, aku akan pergi sekarang. Jika kamu melakukan sesuatu yang luar biasa di masa depan, aku tidak akan memaafkanmu. Ye Chen tahu bahwa Nagasaki ini jelas bukan jenis yang baik. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong dan angkuh bisa menundukkan kepalanya begitu mudah? Kecuali jika itu adalah penjahat berbahaya. Ye Chen telah mengalami begitu banyak hal sehingga ia masih bisa melihat orang dengan akurat. Setelah itu, Ye Chen pergi ke puncak ke-68 dan 35. Kedua puncak itu dikembalikan ke keadaan semula. Dua pelaku utama sedang menunggu Ye Chen untuk menerima pemeriksaan. Ye Chen tidak mencari kesalahan, tidak terus menyalahkan, mereka berdua merasa lega. Tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di puncak ke-35 selama aku memiliki Ye Chen dalam satu hari. Jika ada kesempatan lain, siapapun itu, aku tidak akan melepaskannya. Ye Chen mengucapkan kata-kata kejam untuk menakut-nakuti semua orang. Ye Chen adalah satu-satunya yang berani bersikap sombong. Bahkan tetua tertinggi pun tidak dapat menahan Ye Chen. Ye Chen kembali ke puncak ke-81, dan setelah memasuki gua mata air abadi, ia menemukan bahwa roh abadi di gua mata air abadi sangat kuat, dan sumber mata air abadi terus-menerus muncul. Saat ini, langit dan bumi benar-benar cocok untuk berkultivasi. Jika kita seperti ini saat itu, kita pasti sudah lama berada di Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen dipenuhi haru. Ye Chen menghabiskan beberapa hari di Gua Xianquan dan berlatih dengan baik. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan Caihua Xianzong dan berencana untuk menjelajahi seluruh benua Kyushu untuk melihat 8 gunung abadi lainnya dan gunung-gunung lainnya. Di saat yang sama, saya juga ingin tahu bagaimana pandangan dunia luar tentang hal ini. Ye Chen memulai dari Wan Xianzu, di mana terdapat 6 gunung yang diselimuti kabut peri. Menurut pepatah, satu gunung adalah Raja Peri, terdapat jejak Raja Peri di ke-6 gunung tersebut. Ye Chen mendaki pegunungan dan menemukan sebuah kuil kuno dengan menggunakan 8 diagram Tai Chi. Kuil kuno itu juga rusak, tetapi Ye Chen tidak bisa masuk. Ada juga batasan kuat di dalamnya, yang sama sekali tidak bisa dilanggar. Ye Chen berkelana, dan seluruh gunung dipenuhi roh peri, seperti gunung peri, yang paling cocok untuk berkultivasi. Namun, sekarang kabut telah menyelimuti. Tidak semua orang seperti dia memiliki artefak untuk melindungi tubuh mereka, sehingga mereka dapat memanjat kabut untuk menjelajahi reruntuhan. Ye Chen pernah mendaki 6 gunung, tetapi tidak ada panen. Kuil-kuil kuno di pegunungan ini tidak dapat dimasuki, dan tidak ada yang dapat diambil darinya. Ye Chen sangat jelas bahwa tempat-tempat ini belum sepenuhnya pulih, jadi tidak ada yang lain selain kuil-kuil kuno. Setelah dunia pulih sepenuhnya, mungkin perubahannya akan berbeda. Ketika aku kembali dari pegunungan, aku harus menunggu perubahan total. Ye Chen memutuskan. Namun, Luo Xianzu dan Luo Xianzu tidak berpengaruh. Meskipun Yao Qi Xianzong mengatakan bahwa tempat itu tidak menempati Gunung Peri, Yao Qi adalah tempat yang sangat indah. Ye Chen mengunjungi Yao Qi Xianzong. Tianyun Xianzong, pemimpin Yao Qi Xianzong, bertemu langsung dengannya. Ia sangat terkejut mengapa Ye Chen kembali ke daratan Jiushu. Ye Chen menceritakan alasan kunjungannya. Tianyun Xianzong menggelengkan kepalanya dan berkata, langit dan bumi telah banyak berubah. Ada perubahan besar di Yao Qi Xianzong. Kami telah mencoba mendaki tempat yang tertutup kabut peri di atas, tetapi tempat itu telah ditekan dan tidak dapat dijelajahi. Ye Chen bertanya, apakah Yao Qi telah berubah? Tianyun Xianzong berkata, Yao Qi memang telah berubah, menjadi lebih penuh aura, lebih luar biasa. Ye Chen memandang para murid Yao Qi, dan mereka semua memiliki wajah kemerahan. Wajah mereka seputih bunga persik, dan kulit mereka seperti terkelupas. Mereka penuh dengan pesona abadi. Ini jelas bukan hal yang wajar. Sebagian besar karena Yao Qi. Karena semua murid seperti ini, dan peri Tianyun lebih muda dari sebelumnya, seperti gadis berusia 20 tahun. Bolehkah saya melihat? Tanya Ye Chen. Sekarang ada guru dan saudari yang berlatih di Yao Qi, jadi agak merepotkan. Seorang murid Yao Qi membuka mulutnya dan berkata dengan lembut. Ye Chen merasa malu dan berkata, maaf. Pergi dan suruh mereka menjauh, perintah peri Tianyun. Murid itu segera menerima perintah dan pergi. Tak lama kemudian, ia kembali dan berkata, saudari-saudari seperguruan tinggi telah pergi. Tuan Ye,
Silakan ikuti saya. Peri Tianyun mengangguk dan berkata kepada Ye Chen. Terima kasih. Ye Chen berkata dengan nada meminta maaf. Kemudian, Ye Chen mengikuti Peri Tianyun ke Yao Qi. Ye Chen juga datang ke Yao Qi. Dibandingkan dengan Yao Qi sebelumnya, Yao Qi sekarang tampak jauh lebih besar, dan roh abadinya padat, serta terdapat lapisan tebal ki abadi yang mengambang di atasnya. Jika seseorang berlatih di tempat ini, rasanya seperti mandi peri, dan akan menjadi pemandangan yang indah. Ye Chen menyentuh air kolam Yao dengan tangannya dan merasakan kekuatan dahsyat di dalam air. Ia terkejut. Kemudian Ye Chen melihat ke tempat di mana Xianzong kolam Yao diselimuti kabut abadi dan berkata, Tuan, kali ini, Anda harus menjaga kolam Yao dengan baik. Manfaatkan kesempatan ini, mungkin akan ada perubahan besar di masa depan. Dewa Tianyun menatap Ye Chen, seolah-olah Ye Chen mengetahui sesuatu, dan bertanya, apakah ada rumor tentang Jalan Shenyu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, Jalan Shenyu tidak begitu jelas tentang situasi di sini. Kalau tidak, pasti akan menyebabkan kekacauan besar, dan daratan Kyushu akan bergejolak ke segala arah. Aku punya rahasia, sebuah gunung, seorang Raja Peri. Meskipun Yao Qi bukan salah satu dari 9 gunung abadi, itu juga sangat luar biasa. Pasti akan menjadi tempat kompetisi di masa depan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk menjaga Danau Yao Qi dan duduk di pegunungan yang luar biasa seperti itu, yang akan membawa manfaat besar di masa depan. Ye Chen hanya bisa berkata begitu. Jika dia berkata terlalu banyak, dia akan menyebabkan badai. Tianyun Immortal terkejut. Meskipun Ye Chen hanya mengatakan ini, dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi kali ini dengan pengalaman dan intuisinya yang tajam. Terima kasih atas informasinya. Tianyun Immortal berkata dengan nada manusiawi. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan Yao Qi. Sebelum pergi, dia memberitahu Yao Xi tentang kematiannya. Tianyun Immortal menyesal dan sangat sedih. Setelah Ye Chen meninggalkan Yao Qi, dia pergi ke keluarga Xianling. Pada saat ini, orang-orang Xianling telah pergi. Sejak terakhir kali mereka terpecah belah, para peri tidak pernah datang ke sini. Meskipun keluarga peri telah tersebar, sekarang mereka tidak tahu di mana mereka berada, tetapi keluarga peri masih merupakan tempat yang sangat abadi. Puncak utama juga diselimuti kabut peri. Ye Chen naik ke puncak dan memasuki kabut peri dengan bantuan pecahan-pecahan daftar dewa. Setelah 2000 meter dari Xianwu, Ye Chen menemukan sesuatu yang istimewa. Lebih dari 2000 meter, banyak pohon kuno diselimuti oleh roh abadi. Tampaknya ada sesuatu dalam roh abadi. Ada lebih dari 100 pohon kuno seperti itu, masing-masing luar biasa. Ye Chen menggali akar-akar pohon kuno ini, akar-akar pohon kuno mengalir dengan sia-sia, hidup. Apakah ada yang istimewa dari pohon-pohon tua ini? Ye Chen ragu. Dia mengorbankan pecahan-pecahan daftar dewa dan membombardir tempat di mana salah satu pohon kuno itu terbungkus. Pecahan-pecahan daftar Feng Shen mengalir ke dalam ki abadi, dan kemudian ada darah yang mengalir keluar dari ki abadi, yang sangat terang. Ye Chen terkejut. Apakah roh abadi ini menyelimuti manusia? Ye Chen mendekat untuk mengamati darah merah cerah itu, lalu menyentuhnya. Darah itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Ye Chen menciumnya di ujung hidungnya, tetapi tidak ada bau darah. Ia mengerutkan kening dan ragu, ini bukan darah. Ye Chen yakin benda merah terang itu bukan darah, karena tidak ada bau darah. Apapun jenis darahnya, ada kesamaan, yaitu bau darah, yang menjadi satu-satunya standar untuk menilai darah. Karena ini bukan darah, lalu apa ini? Cairan ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ye Chen memanggil kembali pecahan-pecahan daftar dewa dan memeriksanya. Tidak ada apapun di dalam daftar itu. Mungkin sudah terserap, atau terlalu cepat untuk disentuh. Kali ini Ye Chen ingin mencari tahu apa isi ki abadi. Ia mengorbankan kelima pecahan daftar dewa, dan membunuh kelima pecahan itu sekaligus untuk menghancurkan ki abadi. Roh keabadian terguncang hebat, memperlihatkan benda-benda merah terang di dalamnya. Entah apa itu, tetapi warnanya semerah darah, seolah-olah akan menetes. Ye Chen sekali lagi mempersembahkan kurban kepada pecahan-pecahan daftar dewa, dan separuh roh abadi lainnya hancur, dan benda-benda merah terang di dalam roh abadi sepenuhnya terungkap. Apa ini? Ye Chen sangat penasaran, benda merah terang itu tergantung di pohon, berdiameter sekitar 60 cm, atau relatif besar. Permukaannya sangat halus, merah terang seolah dipenuhi darah. Bentuknya seperti buah merah raksasa, dengan beberapa lubang di permukaannya yang terpotong oleh pecahan-pecahan daftar dewa. Tampaknya celah itu telah sembuh dan tidak ada cairan merah yang mengalir keluar. Ye Chen mengamati buah merah itu dengan saksama, buah sebesar itu baru pertama kali dilihat Ye Chen. Namun tak lama kemudian, permukaan buah itu mulai menggembung di beberapa tempat, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di dalamnya, dan hampir terlepas dari permukaannya dan keluar dengan cepat. Apakah ada benda lain di dalamnya? Ye Chen terkejut dan merasa benda-benda di dalamnya hampir terlepas dari cangkangnya. Ia segera mundur. Ye Chen menggantung pecahan-pecahan daftar dewa di depannya, untuk berjaga-jaga. Ada sesuatu yang bergerak di dalam buah merah itu, yang tampak sedikit gelisah. Puff, permukaannya tiba-tiba retak, lalu cairan merah terang mengalir turun. Saat cairan merah terang mengalir keluar, buah merah itu pun mengerut.
Bersamaan dengan itu, ada benda merah yang mengalir keluar bersama buah merah itu. Benda itu jatuh ke tanah dan berlumuran cairan merah. Ia meronta-ronta di dalam cairan merah itu sebentar, lalu bangkit dan mengibaskan darah merah itu, memperlihatkan wujud aslinya. Ia seperti bayi, dengan tanduk di kepalanya dan mata vertikal di alisnya. Tubuhnya gemuk, mata vertikal itu sangat mengerikan dan ganas. Makhluk kecil yang gemuk itu melihat sekeliling, lalu melihat Ye Chen, dan langsung marah. Ia menggeram dengan suara yang sangat kekanak-kanakan, "Kau jahat padaku, dan membiarkanku memecahkan kepompong sebelum aku menyelesaikan evolusi." Ye Chen menatap makhluk kecil yang gemuk itu. Meskipun makhluk kecil itu terlihat seperti bayi, ia sama sekali tidak mau bicara. Ia hanyalah orang dewasa. Ye Chen menatap makhluk kecil yang gemuk itu, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Kau ini apa? Beraninya kau menyebutku Benzun? Aku bukan sesuatu bah. Yang asli adalah sesuatu bah." Makhluk kecil itu berwarna hijau. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apa kau sesuatu?" Tanda tanya petik 2, "Aku bukan apa-apa." Makhluk kecil itu kembali masuk ke dalam tas. "Aku tahu kau bukan apa-apa, tapi kau tidak bisa mengatakannya sendiri, kan?" Kata Ye Chen sambil tersenyum. "Manusia keji, aku akan membunuhmu. Aku akan memakan daging dan darahmu untuk menebus kerugianku." Makhluk kecil itu bangkit dengan ganas, menghampiri Ye Chen dan bergegas. Beraninya makhluk kecil berteriak ingin membunuhku. Konyol sekali. Ye Chen mendengus dingin, lalu membunuh pecahan-pecahan daftar dewa. Benda kecil itu terlihat tidak besar, tetapi aura yang dipancarkannya sangat mengerikan, bahkan telah mencapai lapisan pertama Hunyuan Daluo Jinxian. Namun, kehidupan makhluk kecil ini tidak baik. Ia bertemu Ye Chen, bahkan pernah bertemu daftar dewa. Ia mengepalkan tinjunya dan mengenai daftar dewa. Awalnya, ia berpikir dapat menghancurkan daftar dewa, tetapi tidak menyangka akan langsung dihancurkan oleh daftar dewa. Makhluk kecil itu terlempar ratusan meter jauhnya, dan Ye Chen mengejarnya. Ia meletakkan kelima pecahan daftar dewa di depan makhluk kecil itu. Selama makhluk kecil itu bergerak, ia akan langsung terbunuh. "Izinkan saya bertanya, apa maksudmu?" tanya Ye Chen. Ia merasa bahwa makhluk-makhluk ini sangat tidak biasa, bukan manusia, tetapi begitu keluar dari kepompong biasa, ia benar-benar mengerikan. Makhluk kecil ini adalah contoh yang baik. Kehidupannya buruk dan ia telah dipanggil keluar sebelumnya oleh Ye Chen. Namun demikian, ia memiliki kekuatan Hunyuan. "Luo Jinxian, kita keturunan peri," kata si kecil. "Keturunan peri? Apa kalian peri?" Ye Chen sedikit terkejut. "Peri macam apa? Kita keturunan peri, bukan peri," teriak si kecil. "Keturunan peri tidak ada hubungannya dengan peri." Ye Chen ragu. "Keturunan peri adalah keturunan peri. Apa hubungan mereka dengan peri?" tanya si kecil dengan nada tidak puas. "Apakah kalian tumbuh dari pohon?" tanya Ye Chen. "Kita dibesarkan oleh langit dan bumi. Kita akan tumbuh dengan menyerap ki abadi. Begitu kita mencapai kekuatan tertentu, kita akan keluar dari kepompong," kata makhluk kecil itu. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia mengerti bahwa setelah ki abadi yang terbungkus dalam buah merah menghilang, si kecil tidak memiliki roh abadi untuk diserap, dan menjadi sangat gelisah, sehingga ia keluar dari kepompong lebih awal. "Kapan kau mulai mengandung?" tanya Ye Chen. "Mereka tidak muncul ketika bumi dan bumi berubah. Mereka pasti sudah muncul sejak lama sekali. Kalau tidak, tergantung pada situasi saat ini, bagaimana mereka bisa dipromosikan begitu cepat. Sebelum akhir era besar terakhir, kita disegel, dan kita tidak bangun sampai era besar ini. Kemudian, kita akan membuat kejutan besar dan menaklukkan seluruh negeri dongeng." Makhluk kecil itu sangat arogan. "Kau ingin menaklukkan negeri dongeng? Kau tidak takut angin, lidahmu berkilat." Ye Chen mendengus dingin dan meremehkan. Makhluk kecil itu berkata, "Meskipun kita hanya memiliki sekitar 100, tetapi yang normal keluar dari kepompong, setidaknya 9 lapisan teratas Hunyuan Daluo Jinxian. Terlebih lagi, dengan perubahan langit dan bumi, kita setidaknya bisa memasuki alam setengah langkah Raja Peri." Ye Chen sangat gembira setelah mendengar ini. "Apakah makhluk-makhluk kecil ini begitu mengerikan? Karena kalian sangat berbahaya, hari ini aku akan menghancurkan kalian semua. Saat itu tiba, aku akan melihat bagaimana kalian bisa menaklukkan negeri dongeng." Ye Chen mendengus dingin. Petik 2. "Menurutmu tidak apa-apa bagi kita untuk membunuh makhluk kecil ini. Keturunan peri ada di mana-mana. Langit dan bumi berubah, dan peri pun lahir. Ini adalah takdir dan tidak dapat diubah." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu, selain 100 orang ini, ada orang lain yang serupa?" Makhluk kecil itu sangat sombong dan berkata, "Bagaimanapun, para peri akan menguasai negeri dongeng. Ini adalah takdir dan tidak dapat diubah. Jika para peri menguasai dunia, mengapa kalian tidak menguasai negeri dongeng di zaman agung terakhir?" Ye Chen mencibir. "Ada kecelakaan kecil di zaman agung terakhir," kata makhluk kecil itu. Di zaman agung ini, kalian akan mengalami kecelakaan karena bertemu denganku." Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Setelah selesai berbicara, Ye Chen tergerak, dan 5 keping pecahan daftar penyegel dewa akan meledakkan benda kecil itu. Kemudian, Ye Chen mulai menghancurkan para peri satu persatu. Satu persatu,
para peri muncul dengan marah, ingin membunuh Ye Chen, dan hasilnya adalah Ye Chen. Keturunan lebih dari 100 peri dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen mencari beberapa waktu, tetapi tidak menemukan keturunan peri lainnya, jadi ia mulai berjalan menuju puncak gunung. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Ye Chen melihat sebuah kuil kuno, yang agak bobrok dan setengah hancur oleh telapak tangan di zaman kuno. Ye Chen datang ke kuil kuno di depannya. Tanda berbintik-bintik muncul di sana, yang telah terkikis oleh waktu. Ye Chen memisahkan tubuhnya untuk menjelajahi jalan. Ia telah memasuki kuil-kuil kuno yang bobrok, tetapi tidak ada satu pun yang terlarang. Mungkin larangan itu telah usang. Mengetahui bahwa tidak ada larangan, tubuh asli Ye Chen masuk. Setelah memasuki kuil kuno, meskipun ada beberapa kain di dalamnya, tetapi masih tidak dapat menghalangi semuanya yang dulu cemerlang. Ye Chen berjalan di sepanjang lorong kuil kuno untuk waktu yang lama, dan tidak ada penemuan khusus di sepanjang jalan. Namun, setelah tiba di tengah kuil kuno, Ye Chen melihat beberapa bekas pedang dan beberapa bekas tinju. Bekas dan bekas tinju ini semuanya membawa kekuatan hukum, dan mereka dapat bertahan lama di sini. Ada juga luapan ki pedang, dan kekuatan kuat dari segel tinju tampaknya belum sepenuhnya hilang. Ye Chen tidak mendekatinya, yang pasti telah ditinggalkan oleh Raja Abadi selama perang. Meskipun itu tidak sengaja ditinggalkan, itu juga merupakan pukulan kuat dari Raja Peri. Di alam Raja Abadi, setiap serangan disertai dengan hukum jalan. Melalui tanda pedang dan segel tinju, Anda dapat memahami arti sebenarnya dari teknik abadi yang dipraktikkan oleh Raja Abadi. Selama ada jejak kebenaran, itu sangat bermanfaat bagi Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen mulai memahami segel tinju. Dia tidak berlatih kendo sekarang, jadi mari kita pahami segel tinju untuk saat ini. Ye Chen dengan cermat memahami hukum jalan yang ditinggalkan oleh segel tinju. Dengan ketajaman indranya, ia dengan cepat menangkap peluang. Ye Chen tinggal di kuil kuno selama sebulan. Dia tidak khawatir diganggu. Siapa yang bisa datang ke sini? Jika esensi tinju ini diintegrasikan ke dalam teknik tinju Kaisar Dao Tianquan, Dali Niu Mo Quan, dan Kera Kuno Tong Tianquan, kekuatannya akan sangat meningkat. Ye Chen berkata dalam hati bahwa ia telah memahami segel tinjunya. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, Ye Chen tampaknya telah menyadari arti sebenarnya. Ia mengepalkan tangannya, dan cahaya di tinjunya berkedip-kedip, dan ia terus mengayunkan tinjunya. Ia terus berusaha mengintegrasikan esensi tinju ini ke dalam teknik tinju lainnya, untuk meningkatkan efektivitas tempurnya.